Sore itu, Alex Bajang dan komplotannya sedang berkumpul di markas mereka. Markas itu berupa bangunan bekas pabrik yang sudah terbengkalai. Mereka sedang merencanakan hal besar. Kali ini bukanlah soal tawuran, tapi lebih dari itu. Alex Bajang mau menyerbu tempat pengepulان limbah. Ia akan balas dendam, karena dulu saat Alex Bajang dan keluarganya tinggal di Tangerang, ibunya Alex Bajang meninggal terkena penyakit paru. Penyakit itu disebabkan oleh udara yang tercemar. Dan biang keroknya adalah pengusaha limbah yang tak peduli terhadap lingkungan. Memang begitu, banyak sekali pengusaha di negeri ini yang hanya memikirkan perutnya sendiri, tanpa peduli terhadap dampak buruknya. Alex tidak mau tinggal diam. Sekarang dia adalah pimpinan basis STM. Anak buahnya sangat banyak. Dan bukan hanya itu saja, Alex Bajang juga punya ilmu gaib yang membuatnya kebal terhadap senjata tajam. Nanti malam, Alex Bajang dan komplotannya akan menyerang tempat pengepulان limbah itu. Rencana Alex Bajang sangat matang. Sasarannya hanya tempat usaha dan si bos limbah. Alex Bajang tidak berniat menyakiti istri dan anak bos limbah itu. Malam pun tiba, Alex Bajang dan komplotannya berangkat ke Tangerang dengan cara nebeng mobil truk, atau dalam bahasa gaulnya nge-BM. Si sopir truk tidak bisa menolak komplotan Alex Bajang. Sopir itu ketakutan, kalau ditolak pasti dia dikeroyok. Dan tak lama kemudian, komplotan Alex Bajang pun tiba di lokasi. Mobil truk itu berhenti. Mereka berhamburan turun dari bak mobil truk. Alex Bajang mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar komplotannya itu tidak berisik. Perlahan, mereka masuk ke gang kontrakan kumuh. Sesekali, komplotan Alex Bajang menutup hidungnya karena mulai mencium aroma tak sedap. Aroma itu berasal dari tempat pengepulان limbah. Dengan senyap, mereka melewati kompleks kontrakan. Suasana di sana sangat sepi. Para penghuni kontrakan sudah tidur dengan pulas. Maklum, kebanyakan penghuni kontrakan itu adalah pekerja berat. Mereka pasti sudah tidur dengan sangat pulas. Tak lama kemudian, komplotan Alex Bajang akhirnya tiba di tempat pengepulان limbah. Lalu, mereka mengeluarkan bensin yang dibungkus dengan plastik dari dalam tas. Bensin itu dilempar ke tempat pengepulان limbah. Alex akan membakar tempat itu, termasuk mobil-mobil truk milik si pengusaha bajingan. Setelah tempat itu basah oleh bensin, Alex menyuruh komplotannya untuk menjauh. Kemudian, ia menyalakan korek kayu. Mampus kau, this is Alex. Ia langsung melemparkan korek api ke kawasan limbah. Dan seketika saja, api menyala dengan sangat ganas menyambar apapun yang ada di kawasan itu. Alex dan kawan-kawannya lari berhamburan. Sengaja Alex tidak langsung mendatangi bos limbah. Ia ingin melihat lelaki itu bangkrut dulu. Kebakaran itu benar-benar menggegerkan warga. Mereka berbondong-bondong memadamkan api. Namun terlambat, si jago merah sudah melahap apapun yang ada di sana. Untung saja api tidak merambat ke kontrakan warga. Si pengusaha panik. Dia sibuk menelepon petugas pemadam kebakaran. Dan tak lama kemudian, rombongan pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya arang dan abu saja. Bos limbah pun menangis tak karuan. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perusahaan yang ia rintis sejak lama, kini hancur lebur di lahap api. Tak ada yang tahu persis apa penyebab kebakaran itu. Pihak kepolisian masih menyelidikinya. Sementara itu, Alex Bajang dan komplotannya mengadakan pesta di markas mereka. Misi pertama selesai. Selanjutnya, Alex Bajang akan langsung mengincar bos limbah. Rumah bos limbah itu berada di kompleks perumahan mewah. Tak mungkin Alex membawa banyak orang ke perumahan itu. Ia harus menyusun strategi baru untuk menyergap bos limbah. Setelah berdiskusi dengan komplotannya, Alex pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kompleks perumahan itu. Alex punya rencana lain yang lebih aman. Maklum, penjagaan di perumahan elit itu sangat ketat. Tak ada celah sama sekali untuk masuk. Di hari Minggu, pagi-pagi sekali Alex dan keempat kawannya pergi ke Bogor. Seperti biasa, mereka numpang mobil truk. Namun kali ini Alex tidak membawa senjata apapun. Tapi dia dan kawannya malah membawa cangkul. Entah apa yang akan Alex lakukan.
Beberapa jam kemudian, Alex tiba di pinggir hutan. Dia dan kawan-kawannya pun turun dari bak mobil truk. Segera mereka masuk ke dalam hutan. "Di sini saja," ucap Alex Bajang. Ia menoleh ke segala arah untuk memastikan kalau tidak ada yang melihat aksinya. Mereka langsung mencangkul permukaan tanah itu. Tampaknya Alex Bajang akan membuat lubang atau mungkin liang lahat. Selang beberapa jam, Alex Bajang dan kawan-kawannya bersimbah keringat. Mereka kecapean. Anehnya, lubang yang mereka buat itu berukuran besar. Itu bukanlah liang lahat. Ternyata Alex membuat semacam penjara di dalam tanah. Setelah lubangnya cukup dalam dan besar, Alex beserta kawan-kawannya menutup lubang itu menggunakan dahan-dahan kayu yang mereka susun sehingga menyerupai jeruji. Tampak dari atas, lubang itu seperti persembunyian tentara di medan perang. Setelah semuanya selesai, komplotan Alex Bajang pun pulang. Mereka akan kembali menyusun rencana untuk menculik bos limbah. Namun, sebelum Alex melancarkan aksinya itu, dia mendapat kabar buruk. Saat itu di jam istirahat, Alex sedang ngobrol sambil sesekali tertawa dengan teman-temannya di dalam kelas. Dan tiba-tiba saja datanglah Asep. Dia sahabat Alex yang paling setia. Asep menyodorkan sebuah koran pada Alex. Headline koran itu bertuliskan, "Warga melihat komplotan remaja misterius sebelum terjadi kebakaran di kawasan limbah." Wajah Asep tampak cemas. Dia pun berkata pada sahabatnya itu, "Lex, mendingan lu batalin aja rencana menculik bos limbah. Sekarang polisi lagi gencar nyari pelaku pembakaran," ucap Asep. Alex pun terdiam sejenak. Dan tak lama kemudian, dia tertawa kecil. Lalu tanpa diduga-duga, Alex menonjok wajah Asep dengan sangat keras. Asep terjungkal, hidungnya berdarah. "Lu nggak tahu rasanya kehilangan ibu gara-gara bos limbah brengsek itu," bentak Alex. Tak ada yang berani melerai Alex. Mereka semua takut pada lelaki itu. Asep pun tertunduk. Kini dia tak berani menatap wajah Alex Bajang. "Buat kalian semua yang ada di basis gua, kalian bebas pilih, keluar dari basis atau tetap jadi anggota," ucap Alex. Dia pun melangkah keluar dari dalam kelas. Kekuasaan Alex di STM tersebut sangat kuat. Alex Bajang tak peduli akan peringatan Asep. Semua orang takut padanya. Kemudian di hari berikutnya, Alex dan keempat kawannya menyewa sebuah mobil kijang jadul. Rekannya Alex yang menyetir mobil itu. Selama berjam-jam, mobil kijang mengintai gerbang perumahan elit. Alex sedang menunggu bos limbah itu keluar dari kawasan perumahan. Alex tahu betul mobil mewah milik bos limbah. Mobilnya sedan warna putih. Kalau mobil itu keluar, maka Alex akan mengikutinya. Penantian Alex membuahkan hasil. Menjelang sore, akhirnya mobil bos limbah keluar dari kawasan rumah elit. Buru-buru Alex menyuruh kawannya untuk mengikuti mobil itu. Bos limbah ternyata menuju kantor polisi. Ia keluar dari mobil. Kepalanya yang botak pelontos membuat bos limbah sangat mudah dikenali. Alex dan kawan-kawannya terus mengintai pergerakan bos limbah. Dan beberapa saat kemudian, lelaki pelontos itu keluar dari kantor polisi sambil menenteng sebuah berkas. Dia pun masuk ke dalam mobil. Setelah itu, mobil bos limbah menuju pasar Tanah Abang. Mobil tersebut terparkir di pinggir jalan. Bos limbah pun turun. Namun, kini ia tampak mengenakan masker dan kacamata hitam. Kemudian, bos limbah masuk ke dalam pasar menyusuri pedagang kaki lima. "Apa kita ikuti dia?" tanya rekannya Alex. "Jangan, terlalu berbahaya. Pasar Tanah Abang terkenal banyak premannya. Gue yakin si botak sialan itu pasti minta bantuan preman," ucap Alex Bajang. Selama berjam-jam, komplotan Alex Bajang menunggu bos limbah untuk keluar dari dalam pasar. Hingga akhirnya, tepat jam 7 malam, bos limbah pun muncul. Dia masih mengenakan masker dan kacamata hitam. Segera dia masuk ke dalam mobilnya. Alex membangunkan teman-temannya yang sempat ketiduran di dalam mobil. "Woi, bangun! Ayo ikuti dia!" bentak Alex Bajang. Buru-buru rekannya Alex menyalakan mobil dan langsung membuntuti bos limbah. Mobil bos limbah memasuki jalanan yang sepi. Alex menyuruh rekannya untuk menambah kecepatan dan memblokade laju mobil si bos limbah. "Woi, udah gila lu ya?" bentak bos limbah. Ia kaget saat ada mobil yang memblokade jalanan. "Cepat, mumpung sepi," kata Alex Bajang. Dengan terburu-buru, komplotan Alex Bajang keluar dari mobil.
Mereka langsung menghampiri si bos limbah. Hidung lelaki pelontos itu dibekap menggunakan kain yang sudah diberi obat bius. Seketika saja bos limbah tak sadarkan diri, tubuhnya lemas. Ia pingsan. Dan dengan cepat, komplotan Alex Bajang menggotong lelaki itu ke dalam mobil lalu pergi begitu saja. Sementara itu, mobil mewah milik bos limbah ditinggalkan di tengah-tengah jalan. Mesin dan lampu mobilnya masih menyala. Komplotan Alex Bajang membawa bos limbah ke daerah Bogor. Alex akan menjebloskannya ke dalam lubang yang pernah ia gali. Dan setibanya di lubang itu, mereka menggotong bos limbah dan langsung melemparkannya ke dalam lubang. Kemudian mereka menutup lubang itu menggunakan tralis kayu. Setelah itu, Alex dan kawan-kawannya meninggalkan bos limbah di tengah-tengah hutan. Singkat cerita, keesokan harinya, bos limbah itu siuman. Dia langsung muntah karena mencium aroma tak sedap. Ternyata ia dikelilingi bangkai ayam yang mulai membusuk. Bukan hanya itu saja. Di dalam lubang itu juga banyak sekali kotoran kambing. Alex sengaja memasukkan bangkai ayam dan kotoran kambing ke dalam lubang agar bos limbah merasakan penderitaan yang sama seperti almarhum ibunya Alex Bajang. Lelaki pelontos itu berteriak minta tolong. Tubuhnya yang gendut membuatnya kesulitan untuk keluar dari dalam lubang. Lagi pula lubangnya sangat dalam. Mustahil bagi bos limbah untuk bisa keluar dari dalam lubang itu. Ia berharap ada orang yang bisa menolongnya. Namun, hutan itu jarang sekali dikunjungi manusia. Lokasinya terpisah jauh dari pemukiman warga. Beberapa hari kemudian, bos limbah pun tewas karena dehidrasi dan kelaparan. Mayatnya dikerumuni lalat dan perlahan digerogoti belatung. Alex Bajang merasa sangat lega karena dendamnya sudah terbalaskan. Namun ternyata tindakan Alex itu berbuntut panjang. Polisi berhasil menemukan mayat bos limbah yang terjebak di dalam lubang. Lalu setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian meyakini bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap bos limbah. Ada yang sengaja menculik bos itu dan membuangnya ke dalam lubang. Pembunuhan bos limbah benar-benar menghebohkan tanah air. Beritanya muncul di mana-mana. Namun Alex Bajang tampak santai saja. Ia yakin tak ada yang bisa membongkar kasus itu karena Alex Bajang main rapih. Namun di suatu pagi, tepatnya di hari Minggu, saat itu Alex Bajang dan kawan-kawannya sedang ngopi di markas mereka. Lalu tiba-tiba saja Asep muncul. Ia menenteng koran lagi. Asep menyodorkan koran itu pada Alex Bajang. Headline koran itu bertuliskan, pelaku pembunuhan bos limbah diduga lebih dari 1 orang dan masih remaja. Alex Bajang malah santai saja. Dia tak menghiraukan koran itu dan malah membakarnya. Sep, lu nggak usah khawatir. Semuanya masih aman terkendali. Mereka nggak akan bisa bongkar kasus itu, ucap Alex Bajang sambil tersenyum tipis. Lex, gua denger ada anak STM yang ikut-ikutan nyari tahu pelaku pembunuhan, kata Asep. Siapa? Tanya Alex Bajang. Julio Lahoy. Dia pimpinan basis yang terkenal dengan julukan mafia tawuran. Dia anak orang kaya, ucap Asep. Apa urusan dia dengan kasus ini? Tanya Alex. Gua denger bos limbah yang kita culik itu masih ada kerabat dengan ayahnya Julio Lahoy, ucap Asep. Memang dalam basisnya Alex Bajang, Asep adalah orang yang paling ahli dalam menggali informasi. Menurut lu, seberapa persen kemungkinan Julio Lahoy membongkar kasus ini? Tanya Alex pada Asep. Kisaran 80-90%. Kemungkinan sangat besar. Anak buah Julio Lahoy tersebar di mana-mana. Dengan anak buah sebanyak itu, maka penyelidikan yang dilakukan Julio Lahoy akan lebih berbahaya ketimbang penyelidikan polisi, ucap Asep. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Asep. Julio Lahoy ini punya jaringan yang sangat luas. Alex Bajang harus bertindak. Kalau Alex diem aja, pasti kasus itu mudah sekali dibongkar. Oke, kalau gitu kita culik Julio Lahoy. Asep malah tertawa mendengar keputusan Alex. Lu udah gila ya? Julio Lahoy itu bukan orang sembarangan. Dia punya basis di 20 STM. Iya sih, Julio Lahoy jarang banget tawuran, tapi dia main pakai otak sama duit. Kalau lu culik Julio Lahoy, gua yakin bukan hanya basis kita aja yang hancur. Gedung sekolah kita juga hancur.
ucap Asep sambil mengerutkan keningnya. Gua bilang culik Julio Lahoy, kata Alex Bajang. Kali ini nada bicaranya terkesan mengancam. Singkat cerita, komplotan Alex Bajang berhasil menculik Julio Lahoy. Kebetulan saat diculik, Julio Lahoy tidak didampingi oleh bodyguard, sehingga Alex Bajang dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Kedua mata Julio Lahoy ditutup dengan kain warna hitam, mulutnya dilakban, tangan dan kakinya juga diikat dengan sangat erat. Dan setibanya di markas, Julio Lahoy didudukan di atas kursi usang. Lelaki itu menggerak-gerakan tubuhnya. Dia berusaha melepaskan kain yang menutupi kedua matanya. Beberapa saat kemudian, Alex Bajang membuka kain itu. Ia juga membuka lakban yang menutupi mulut Julio Lahoy. Julio Lahoy memicingkan kedua matanya. Ia melihat anak-anak remaja mengenakan topeng badut. Julio Lahoy pun tersenyum sinis. Tak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Ternyata Alex Bajang dan komplotannya sengaja memakai topeng agar tidak mudah dikenali. Anak STM mana lu? Tanya Julio Lahoy dengan santai. Kedua kaki dan tangannya masih diikat. Jangan banyak bacot. Gua mau lu berhenti ngotak-ngatik kasus bos limbah, ucap Alex Bajang. Oh, jadi lu pelakunya, kata Julio Lahoy sambil memasang wajah tengil. Cemen banget pakai topeng, sambung Julio Lahoy sambil tertawa sinis. Gua bilang jangan banyak bacot, ini cuma peringatan buat lu. Kalau setelah ini lu masih ngotak-ngatik kasus itu, nasib lu bakal sama kayak bos limbah, ucap Alex Bajang. Julio Lahoy lagi-lagi tersenyum sinis. Money is power. Lu inget itu, ucap Julio Lahoy. Alex Bajang terdiam sejenak. Potong lidah Julio Lahoy, pinta Alex Bajang pada teman-temannya itu. Segera mereka menjungkalkan kursi Julio Lahoy. Lelaki itu pun ambruk, kepalanya diinjak, mulutnya dibuka dengan paksa, lidahnya ditarik sampai keluar. Salah satu rekannya Alex menodongkan pisau kecil ke lidahnya Julio Lahoy. Lelaki itu pun ngos-ngosan. Raut wajah Julio Lahoy mulai ketakutan. Tunggu. Gua berubah pikiran nih, ucap Alex Bajang. Komplotan Alex Bajang tidak jadi memotong lidahnya Julio Lahoy. Sementara itu, Julio Lahoy masih tersungkur di atas tanah. Kemudian, Alex Bajang jongkok. Ia berbisik di telinganya Julio. Power is power, ucap Alex Bajang. Di sini, uang lu gak akan bisa nyelamatin nyawa lu, ucap Alex Bajang. Julio Lahoy pun terdiam. Andai saja dia bisa melihat wajah Alex Bajang, pasti Julio Lahoy dapat dengan mudah menghabisinya. Kemudian, dengan keras, Alex Bajang menendang kepala Julio Lahoy sampai anak itu pingsan. Keesokan harinya, Julio Lahoy tergeletak di halaman sekolahnya. Dia ditolong oleh petugas kebersihan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kedua orang tua Julio sangat khawatir pada anak mereka. Ibunya Julio terus-terusan menangis saat mendapati anaknya terkapar tak berdaya di rumah sakit. Sementara ayahnya Julio sibuk menelepon preman. Dia menyuruh preman itu untuk mencari tahu siapa yang menyekap anaknya. Tapi percuma, karena Alex Bajang ini main rapih. Beberapa hari kemudian, Julio pun kembali pulih. Dia tak mau menyerah begitu saja. Setelah penculikan itu, Julio malah semakin tertantang untuk mengungkap identitas sang pelaku. Julio yakin mereka masih duduk di bangku SMA. Tapi kecil kemungkinan pelakunya itu anak SMA. Kini asumsi Julio bergeser ke anak-anak STM. Julio Lahoy beserta para anak buahnya membuat daftar basis yang ada di kawasan Jakarta Tangerang. Dan salah satu basis yang belum dikuasai Julio Lahoy adalah basisnya Alex Bajang. Sebenarnya Julio tidak pernah ada masalah dengan anak itu. Tapi Julio tetap ingin menyelidiki Alex Bajang. Siapa tahu memang dialah pelakunya. Julio Lahoy pun mulai mencari tahu identitas Alex Bajang. Ternyata Alex punya reputasi yang sangat mengerikan dalam dunia tawuran. Basis yang ia pimpin berhasil mengalahkan para musuhnya. Namun ada hal menarik yang ditemukan oleh Julio Lahoy. Ternyata bapaknya Alex Bajang dulu pernah kerja di tempat pengepul limbah yang sekarang hangus terbakar. Bosnya juga mati dibunuh komplotan orang misterius.
Setelah ia dan anak buahnya mendatangi kontrakan kumuh di dekat pengepul limbah, Julio Lahoy mulai menemukan titik terang. Menurut kesaksian warga yang tinggal di kontrakan kumuh itu, keluarga Alex Bajang memang pernah tinggal di sana. Ibunya Alex Bajang meninggal karena penyakit paru. Jasadnya dikubur dekat pagar pabrik. Julio juga sempat mendatangi kuburan ibunya Alex Bajang. Ia melihat ada taburan bunga yang masih utuh di atas kuburan itu. Tampaknya Alex Bajang rutin mengunjungi kuburan ibunya itu. Julio Lahoy semakin yakin kalau yang membunuh bos limbah itu adalah komplotannya Alex Bajang. Keesokan harinya, Julio mengirim sebuah surat undangan untuk Alex Bajang. Itu adalah undangan untuk makan malam bersama. Bahasa dalam surat itu sangat sopan. Intinya, Julio Lahoy ingin sekali mempererat tali persahabatan antar basis STM. Alex Bajang kaget saat menerima surat undangan itu. Setelah minta pendapat dari para rekannya, Alex Bajang pun menerima undangan itu. Dia penasaran apa yang akan Julio bicarakan dalam pertemuan tersebut. Singkat cerita, selepas maghrib, komplotan Alex berangkat menuju lokasi yang tertera di surat undangan itu. Ternyata lokasinya ada di Jalan Veteran. Itu adalah jalan legendaris, tempat orang-orang tawuran. Setibanya di sana, ternyata jalan itu sudah diblokade oleh basisnya Julio. Di tengah-tengah jalan itu ada meja makan ala restoran mewah, lengkap dengan lilinnya. Tampak Julio Lahoy berpakaian necis, rambutnya klimis. Ia juga mengenakan jas dan kemeja putih. Julio Lahoy tersenyum saat melihat kedatangan Alex Bajang. "Silakan duduk," ucap Julio Lahoy. Anak buah Julio Lahoy menarik kursi dan mempersilakan Alex untuk duduk. Pelayanannya persis seperti di restoran. "Kenalin, gua Julio Lahoy," ucap Julio. "Begini Lex, kita sama-sama punya kekuatan besar di wilayah ini," ucap Julio Lahoy sambil memotong stiknya. Alex menuangkan minuman ke dalam gelas. "Ya, tentu. Gua salut sama lu sih, yang bisa menguasai banyak basis di wilayah ini," timpal Alex Bajang. "Tapi apa jadinya ya kalau basis seperti kita malah meneror warga atau bahkan melakukan pembunuhan?" kata Julio Lahoy. Ia mengunyah stik daging sapi. "Pasti pamor kita sebagai basis akan naik level," timpal Alex Bajang. Julio Lahoy tertawa kecil. "Bagi gua, pamor nggak penting," kata Julio Lahoy. "Yang penting itu kekuasaan, Lex. Gua tahu lu pembunuhnya. Lu dendam ke pengusaha itu kan? Karena ibu lu mati gara-gara limbah. Lu juga yang nyulik gua beberapa hari lalu," ucap Julio Lahoy. Ia kembali memotong stiknya. "Emangnya lu mau apa, ha? Bunuh gua?" tanya Alex sambil tertawa kecil. Dia juga sibuk memotong stik. "Enggak, gua orangnya enggak pendendam kayak lu. Gua cuma mau nawarin kesepakatan yang jauh lebih menguntungkan ketimbang ngejeblosin lu ke penjara," ucap Julio Lahoy. "Kesepakatan apa?" tanya Alex. Kini dia menatap wajah Julio Lahoy. Julio melirik jam tangannya. "Waktu kita nggak lama, Lex. Lu bisa langsung jawab aja tawaran ini. Lu cukup jadi anggota basis gua. Gua butuh anak buah lu. Pintain mereka duit tiap bulan. Storin ke gua duitnya sebagai imbalan. Gua janji akan berhenti ngotak-ngatik kasus bos limbah," ucap Julio Lahoy. "Cuy," Alex Bajang meludahkan daging sapi yang baru saja ia kunyah. "Lebih baik gua mati di sini ketimbang jadi anak buah lu," ucap Alex Bajang. Julio Lahoy mengangkat bahunya. "Ya udah, terserah lu," timpal Julio Lahoy. Alex Bajang mulai tersulut emosi. Ia memegang erat pisau daging dan hendak menghujamkan pisau itu ke lehernya Julio Lahoy. Namun, Julio keburu bangkit. "Oke, gua pamit. Terima kasih udah datang ke undangan gua ya. Sungguh ini makan malam yang paling berkesan," ucap Julio Lahoy sambil mengusap bibirnya dengan tisu. Dia pun balik badan. Tampaknya Alex Bajang tidak jadi menikam Julio Lahoy. Dan baru 5 langkah Julio Lahoy meninggalkan meja makan, tiba-tiba saja terdengar suara sirine mobil polisi. Ternyata ini adalah jebakan. Anak buahnya Julio Lahoy ternyata membuka blokade jalan agar polisi itu bisa masuk ke area Jalan Veteran. Beberapa orang polisi turun dari mobil. Mereka langsung menangkap Alex Bajang. "Woi brengsek,
Lu nggak punya bukti buat nuduh gua, ucap Alex Bajang. Kedua tangannya digenggam erat oleh polisi. Julio Lahoy pun berhenti sejenak. Gua udah bilang, waktu kita nggak banyak, timpal Julio Lahoy. Dan tanpa diduga-duga, Julio Lahoy mengeluarkan segepok uang dari saku celananya. Kemudian, uang itu ia lemparkan ke langit dan berhamburan begitu saja di tengah jalan. Money is power, hahaha, kata Julio Lahoy sambil pergi meninggalkan jalan veteran. Sementara Alex Bajang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Selesai.